Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaik. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal fitan wa na'udzubika minal maftunin. Inna salatina wa nusukina wa mahyayatina lillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Ramadan tahun ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat dan taslim marilah kita senantiasa curahkan, kita junjungkan kepada Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi qudwatul hasanah bagi kita, sebaik-baik contoh bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhi wa akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Ramadan tahun ini kita masih bisa merasakan, kita masih bisa menikmati, terkhusus di hari 15 di bulan Ramadan tahun ini. Dan ini tentunya merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah ketahui bersama, bulan Ramadan adalah bulan magfirah, bulan penuh pengampunan. Jadi ketika seorang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, mungkin matanya, pandangannya, hatinya belum bisa dijaga, maka inilah kesempatan, momentum bagi kita sebagai orang beriman untuk mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini momentum karena kenapa? Ini bulan Ramadan, bulan puasa. Sebagaimana hadis Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Man shoma Ramadanan, barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Tentunya ketika kita ingin mendapatkan pengampunan, ketika kita ingin mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mempergunakan momentum di bulan Ramadan ini. Setidaknya ada 4 amalan-amalan utama, yang mana amalan utama ini mendukung, sangat mendukung kita mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah fa'aktsaru fis shalah. Kita diperintahkan senantiasa memperbanyak melaksanakan amalan-amalan ibadah salat. Kalau sebelum bulan Ramadan kita memperbanyak melaksanakan amalan ibadah salat, ketika memasuki bulan Ramadan ini, ketika kita ingin mendapatkan magfirah, kita juga harus memperbanyak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Di antaranya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini menurut Imam As-Suyuti akan menyempurnakan sholat fardu kita. Mungkin ketika kita melaksanakan amalan-amalan ibadah sholat fardu, di dalam proses pelaksanaan sholat itu kita memikirkan hal-hal duniawi, kita memikirkan hutang-hutang kita, kita memikirkan anak-anak kita, kita memikirkan makanan-makanan yang harus kita makan ketika kita berpuasa. Tentunya ini mencederai sholat fardu kita. Akan tetapi ketika kita melaksanakan sholat-sholat sunnah rawatib, maka akan menyempurnakan, maka akan menambal sholat fardu kita, sehingga sholat fardu kita mendapatkan yang namanya sholat yang berkah, sholat yang berkualitas. Adapun sholat sunnah yang lainnya, yaitu adalah sholat sunnah duha.
Nah, yang mana menurut ulama kita, sholat sunnah duha ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada sholat sunnah duha di awal, ada sholat sunnah duha di pertengahan, dan ada sholat sunnah duha di akhir. Sholat sunnah di awal ini biasa kita sebut dengan istilah sholat sunnah duha syuruk. Yang mana ganjarannya? Di dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, setelah itu dia melanjutkan sholat sunnah duha syuruk, maka pahalanya dia seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh. Masya Allah. Terus selanjutnya, sholat sunnah duha di pertengahan biasanya kita lakukan, kita kerjakan di jam 9 sampai jam 10. Adapun pahalanya, adapun ganjarannya adalah kita dibebaskan dari musibah-musibah umum. Contohnya macet dan longsor dan sebagainya. Dan selanjutnya, sholat sunnah duha di akhir. Nah, sholat sunnah di akhir ini biasanya kita kerjakan pada jam 10 sampai setengah 12. Nah, yang mana ganjarannya adalah kita dimudahkan rezeki. Maka inilah biasanya niat-niat kita untuk melaksanakan sholat sunnah duha, yaitu supaya dimudahkan rezeki. Nah, inilah, yaitu pada jam 10 sampai setengah 12. Akhi wa ihwati fiddin. Selanjutnya adalah ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan supaya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu faktharu ma'al Quran. Kita diperintahkan senantiasa memperbanyak dengan Al-Quran. Memperbanyak dengan Al-Quran ini ada 2 cara. Yang pertama adalah membacanya. Kita diperintahkan senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Ganjarannya. Di dalam hadis Nabi dikatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka baginya 10 pahala. Bahkan di hadis yang lain dilanjutkan, "Wala aqulu alif lam min harfun." Saya tidak mengatakan alif lam min 1 huruf. Akan tetapi alifu harfun, alif itu 1 huruf, lam harfun, dalam itu 1 huruf, dan min harfun, wa likulli harfun hasanatun. Dan kata Nabi, setiap 1 huruf itu 1 kebaikan, wa likulli hasanatun asyru amsalihha, dan setiap 1 kebaikan 10 ganjarannya atau 10 pahalanya. Dan bagaimana sekiranya di bulan Ramadan ini kita membaca 1 halaman, bahkan sampai kita menghotamkan Al-Quran. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan. Tentunya sebagai manusia biasa kita tidak bisa menghitungnya, nikmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus cara yang kedua, yaitu mentadabburinya. Kita mempelajari makna kandungan isi Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran-ganjaran bagi orang-orang yang melaksanakan, membaca dan mentadabburi isi dari Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, "Ma'ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi wa yatluna ayatillah wa yadhakkaruna bainahum illa naslat alaihin sakinah." Barang siapa berkumpul di rumah Allah seraya dia membaca dan mentadabburi Al-Quran, kata Nabi, illa nasrat alaihin sakinah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia ketenangan hati. Jiwanya, hatinya dijauhkan dari dengki. Nasrat alaihin sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu mengelilingi dia. Wa khaffatumul malaika, dan malaikat senantiasa bersama dia. Wa dzakaramullah fi ma'indah, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut namanya bersama orang-orang yang soleh. Terus amalan yang ketiga, yang mana amalan ketiga ini juga memudahkan kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, yaitu kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Sebagaimana hadis Nabi dikatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dermawan ketika sebelum memasuki bulan Ramadan. Akan tetapi ketika beliau memasuki bulan Ramadan, kedermawaannya makin bertambah. Karena kenapa? Segala bentuk amalan-amalan ibadah, segala bentuk amalan-amalan ibadah kita kerjakan di bulan Ramadan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, insya Allah kita akan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan pokok yang keempat, amalan pokok keempat ini juga sangat membantu bagi kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita diperintahkan memperbanyak zikir. Kita membaca subhanallah, alhamdulillah,
wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah kalimat-kalimat zikir dan harus senantiasa kita baca, kita memperbanyak membacanya di bulan Ramadan ini. Insya Allah dengan mengerjakan amalan-amalan 4 tadi ini, bahkan masih banyak amalan-amalan pokok kita kerjakan di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa kita diampuni yang lalu dan yang akan datang. Selanjutnya saya mengungkapkan ayat Al-Quran yang mengatakan, kata Allah, kita diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak bertobat, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak mengerjakan amalan-amalan soleh supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian ila magfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan magfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan karena kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh, orang-orang yang mengerjakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jannatun arduhas samawati wal ard, maka insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga, yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Dan ini diperuntukkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, akhi wa ikhwati fiddin, saya mengajak kepada semua saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa mempergunakan bulan Ramadan ini mengerjakan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang mana nantinya kita dimudahkan di dalam mendapatkan, menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa memberikan kepada kita pencerahan. Syukron, sumastafikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.